Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tsabbit jananana wa adiril haqqa ala lisanina waftah qulubana futuhal arifin wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa? 119. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Inna Allaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la. Ya, cukup. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah sejatinya Allah, tidaklah ada safa Allah liyudilla, adalah untuk ia menyesatkan, li untuk yudillah ia menyesatkan, qauman akan satu komunitas atau masyarakat, ba'da idh hadakum, sesudahnya atau sesudah ketika hadahum, memberi petunjuk dia di sini Allah, hum, pada mereka, lil Islam, kepada Islam, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai atau sehingga yubayyina, menjelaskan, lahum, untuk mereka, menjadi jelas boleh, yubayyina lahum, untuk mereka, ma yattaqun, apa yang menjadi jelas? Sesuatu yang ia bertakwa, yang mereka bertakwa. Maknya tadi terdiri minal amali, daripada amal, fala yattaquhu, maka tidak mereka bertakwa,
pada Allah, wa yastahiqu fayastahiqu al-idlal, maka yastahiqu mereka merasa berhak al-idlal untuk menyesatkan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu alimun adalah alim, maha tahu. Wa minhu, dan daripadanya mustahiqul idlal wal hidayah. Dia mustahik, yang mempunyai hak al-idlal untuk menyesatkan, wal hidayah dan menunjuki. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Orang yang musyrik tidak boleh dimintakan ampun. Orang tidak boleh mintakan ampun untuk orang musyrik, orang selain muslim. Termasuk Nabi Ibrahim, ya, waktu itu berjanji untuk mendoakan bapaknya, ternyata dicegah oleh Allah. Pencegahan Allah itu, nah ini yang dimaksud ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman. Allah sejatinya tidak untuk menyesatkan kauman, komunitas, sesudah Allah memberi hidayah agama Islam. Gitu. Jadi orang kalau sudah masuk Islam, Allah tidak akan menyesatkan dari hidayah itu. Kecuali orang Islamnya sendiri yang keluar dari hidayah. Jadi orang kalau sudah masuk Islam ada potensi untuk dijelaskan oleh Allah tentang ketakwaan, gitu. Kalian ini dapat hidayah dari Allah, lahir dari ibu bapak yang muslim. Sudah itu sekolahnya tidak sembarangan, di pesantren, ngaji tentang hidayah. Tunggu saja, janji Allah nanti akan mengantarkan kamu menjadi orang takwa. Ya. Tapi Allah memberikan satu sifat untuk manusia yang disebut ikhtiar, usaha. Ada nggak kamu usahanya untuk jadi orang takwa itu? Kalau memang ada, nanti Allah yang menunjuki atau yang menyesatkan. Tapi kalau kita memang tujuannya untuk mendapat hidayah Allah, Allah kasih. Tapi kalau kita maunya tidak mau dikasih hidayah, nggak dikasih Allah. Itu ya. Itu kira-kira seperti itu. Semoga saja kamu tujuannya ingin dapat hidayah dari Allah untuk dikasih menjadi orang takwa. Amin.
Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Inna huruf taukid, sesungguhnya Allah lahu mulkus samawati wal ard, baginya adalah, ya khobar inna itu jumlahnya adalah baginya kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan, bukannya dihidupkan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Tidak ada bagi kamu ayyuhan nas, hai manusia, dari selain Allah, ay ghairihi, maksudnya selain Allah, selainnya, min waliyin, sebagian dari penolong, sebagian daripada penjaga, pemelihara, yahfizukum, yang ia memelihara kamu, minhu, daripadanya, wala nasir, dan tidak pula yang menolong. Masih merupakan kelanjutan ayat yang tadi, bahwa kalau kamu ada ikhtiar untuk menjadi orang bertakwa, pasti dikasih oleh Allah. Tapi kalau kamunya tidak ikhtiar, cuma ngikut pondok sudah, itu tidak berlanjut, wallahu alam, kamu diberi nggak ketakwaan oleh Allah. Itu. Kalau kamunya berusaha untuk jadi orang takwa, ingat bahwa Allah itu pemilik langit dan bumi, juga dia menghidupkan dan mematikan. Wa malakum, dan tidak ada bagi kamu hai manusia dari selain Allah, min waliyin, dari yang menolong, dan tidak pula menolong pula. Waliyin itu menjaga, nasir itu menolong. Nah ini kalau diterima dengan akidah, udah mantap lah itu ya. Kalian itu muslim sudah, alhamdulillah, tinggal menjadi orang takwa. Menjadi orang takwa ini bisa dan pasti, asal kitanya mau ikhtiar menjadi orang yang bertakwa. Ya. Lalu orang takwa itu untuk apa? Orang takwa itu kan dapat janji banyak dari Allah. Di antaranya solusi hidup dijamin oleh Allah. Rizki juga urusan Allah. Gitu. Jadi kalau kamu dalam hidup ini nggak usah susah. Nanti bagaimana ya kami hidup nih? Mau jadi apa, mau jadi apa? Nggak usah jadi apa, akan dijadikan oleh Allah apa saja. Asalkan kamu menjadi orang takwa. Gitu. Nggak usah susah. Akan dijadikan apa saja. Pasti yang terbaik. Ya ja'allahu makhraja. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal
الأبصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Laqad taba, pasti benar, la pasti, qad benar, yakti teman-teman, ya, bahasa Jawanya gitu. Artinya pasti tepat, pasti benar. Taballahu, memberi tobat Allah. Ini asbabun nuzulnya seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya dari Ka'ab bin Malik. Aku, katanya, kata Ka'ab bin Malik tadi, tidak pernah tinggal dari Nabi SAW dalam soal urusan perang, illa badran, kecuali perang Badar, hatta kanat ghazwatu Tabuk, sampai terjadi perang Tabuk. Dan perang Tabuk itu adalah akhirul ghazwah ghazaha, perang yang Rasulullah tidak ngikut lagi, perang terakhir. Perang Tabuk. Pernah kamu dengar perang Tabuk? Baca ya sejarah perang Tabuk. Kalau nggak salah itu perang yang tidak lama kemudian Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Ai adama taubatahu, adama taubatahu ala nabi wal muhajirin. Maksudnya terus adama, mengkontinyukan Allah taubatahu, akan taubatnya, akan memberikan taubatnya kepada siapa? Ala nabi, kepada nabi, wal muhajirin, dan kepada sahabat muhajirin, wal ansor, dan sahabat ansor, alladzina tabauhu, alladzina, orang banyak, nabi, muhajirin, ansor. Nah, itu maksudnya alladzina, itu maksudnya itu. Ittaba'uhu, yang ikut mereka, hu, pada nabi tadi, fi sa'atil usrati, pada saat susah, pada saat pailit. Nah, apa sama waktiha, maksudnya itu waktu susah, haknya kembali kepada usrah. Wahia haluhum fi ghazwati Tabuk. Saat usrah itu apa? Saatil usrah itu apa? Ialah keadaan mereka, haluhum fi ghazwati Tabukin, dalam perang Tabuk. Kanar rajulani yaqtasimani tamratan. Masya Allah. Kana rajulan, sejatinya atau terjadi waktu itu ya, dua orang laki-laki membagi satu korma. Keduanya membagi satu korma, yaktasimani, keduanya membagi keduanya tamrotan, akan satu kurma. Saking pecekliknya, masih gagah kamu di pondok.
Satu kurma aja dibagi dua. Dan itu untuk perang. Meladeni tentara-tentara yang hebat. Insyaallah. Wal ushratu ya'taqibunal ba'ir al-wahid washtaddal har hatta syarabul farsa. Wow. Ushrah, kesulitan itu, ya'taqibunal ba'ir al-wahid. Apa ya'taqibu? Ya'taqaba. Ya. Washtaddal har, dan sangat panas. Hatta syarabul farsa, sampai mereka minum fars. Apa itu fars? Suatu minuman tapi sudah diminum tuh nggak enak di perut, saking nggak ada lagi makanan. Memakan ya, fars itu makanan yang dimakan jadi mual gitu. Tapi karena nggak ada makanan, minuman itulah yang diminum. Ya, saking daruratnya. Masyaallah. Satu unta yang takibunnya itu maksudnya ya bergiliran unta itu dipakainya, saking enggak susahnya. Perang Tabuk itu kalau ukurannya, kalau perhitungan manusia matilah umat Islam itu, saking sedikitnya. Tentara sana lebih banyak, sangunya cukup, tentara terlatih, alat-alat canggih. Nah ini Masya Allah. Min ba'di ma kada taghizu maknanya tamilu qulubuhum fariqim minhum. Min ba'di ma kada, dari sesudah sesuatu yang hampir, tazighu itu condong, qulubu fariqin, hati-hati yang memisah, minhum dari mereka. Bisa dengan tak, bisa dengan ya dibacanya. Jadi oleh karena sulit seperti itu, hampir semua hati ini akan pikirannya berpisah. Diamlah sampai sini, Pak. Ada yang sampai begitu, ragu-ragu. Cak kamu di pesantren, ya, capek niat, suruh ngapal, nggak hafal dimarahi. Diamlah, stop sampai sini, Pak. Ada pikiran begitu, ya dah ya. Tengok kawan lemak niat, setiap minggu berteman sama ortung. Tahu ortung? Organ tunggal. Ya. Ini ortung dak kate, HP kecul, ya dah. Nah, suruh jangan ngapal, dia mah. Nah kira-kira begitu tuh karena ya, insyaallah. Anittibai, bisa dari ngikutinya. Ngikuti siapa? Ngikuti ila takhalluf,
kepada takhalluf. Takhalluf tuh ya, tinggal apa namanya. Orang-orang pada pergi kita nggak pergi. Demah. Limahum fihi minasyiddah, karena sesuatu mereka semua fihi dalam sesuatu itu dari saking sangatnya, saking pecekliknya perang Tabuk tuh ya Allah. Ya. Summa taba alaihim, kemudian memberi tobat Allah alaihim atas mereka. Bisabat, dengan mantap. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah dengan mereka maha rauf. Rauf itu maha halus, rahimun maha kasih. Jadi seperti itulah perjuangan di zaman Rasulullah. Jangan kamu nganggap bahwa kamu itu berjuang berat dibandingkan Rasulullah, lebih hebat. Dan perlu kita hidup nih ditempa dengan tantangan. Tantangan kamu apa? Jarang ortung ya. Apa ortung tadi? Oh, hafal ya. Tidak pakai HP di zaman sekarang ya tak? Kawan kamu ngape terus tuh dari habis bangun tidur sampai tidur kembali. Ya itu tantangan buat kamu. Sudah itu apa? Bangun malam. Ya. Malam-malam dibangunin. Apa aja tengok anak-anak di Mazra'illah. Ada CCTV apa aja tengok. Ya Allah, jam 4 sudah banyak yang tahajud. Ya, banggalah melihat. Makanya ada pramuka, ada apa itu untuk latihan kesusahan. Kalau abayi ya merasakan dengan tantangan itu. Akhirnya waktu remaja, waktu sudah tamat aliyah, tantangan yang pernah dialami itu menjadi praktek hidup. Menjadi praktek hidup. Yang dulu waktu di pesantren biasa nimbakkan air untuk mandinya kiai. Ketika belajar hidup, ikut orang, sudah terbiasa nimba air. Sudah terbiasa. Nyulang kayu atau ngampaki kayu, sudah terbiasa. Membersihkan lantai, nyapu, apa. Ada mobil orang yang punya rumah yang abaji kat situ, nggak akan kotor, bersih itulah. Jadi sudah menjadi praktek hidup dengan ikhlas. Nah, dari lingkungan keluarga itu ada yang sholat, ada yang enggak. Abaji sholat terus, ke masjid terus. Ya. Ada kesopanan, ada kesantunan. Nah, berkat itu tuh simpati yang punya rumah. Adanya sangat disenangi, tidak adanya sangat dicari oleh mereka itu. Iya. Latihan di Palembang penataran 6 hari. Lewat sehari saja udah dicari itu. Bayangkan, itu kena tantangan. Abaji juga kaget, kenapa sih sayang banget sama saya? Padahal ya cuma begini-begini doang saya ini. Rupanya yang begitu-begitu tuh jarang juga diketemukan. Yang ada itu orang nggak peduli yang ada.
Jadi di rumah itu ada ponakan dia, ada ponakan istrinya. Ya enggak yang seperti Abaji lah. Abaji suka ngampaki kayu, nimbang air gitu. Rumah kotor bersih, kayu berantakan rapi gitu. Akhirnya simpati sama Abaji. Adik-adiknya anak-anak itu Abaji ajarin ngaji, malam diajakin sholat. Masya Allah. Apa hadiahnya? Disuruh menikahi anaknya. Iya nian itu Abaji akan disuruh. Anaknya sudah jadi PNS, cantik. Tapi ya itu jodoh ya, namanya jodoh. Nggak berjodoh karena neneknya tadi yang punya rumah tadi itu meninggal dunia. Tidak lama kemudian meninggal dunia. Itu diamanatkan sama istrinya, jangan sampai tidak jadi. Suruh menikah sama anaknya cantik. Ya, Abajinya macam mana ya waktu itu ya? Nggak diambil sayang. Cantik PNS. Tapi dia punya pacar. Pacarnya siapa? Ajudan bupati. Itu. Tapi orang tuanya lebih senang sama Abaji. Ujung-ujungnya dia nyerah juga tuh. Nanya sama Abaji, mana kamu? Aku terserah, skenario Allah sajalah. Kata Abaji begitu. Kalau memang ada jodohnya, siapa yang nggak mau sama kamu? Wah, gitu. Begitu aja. Kalau Allah nggak ada jodohnya, mungkin ada saya dapat lebih dari kamu. Udah kan? Gagal, jangan. Lawan, jangan iya. Nah, ngapa kamu ngomong begitu? Ya begitulah. Gitu. Kamu cantik, kamu sudah bekerja tetap sebagai PNS. Dan kamu juga orang baik. Saya mungkin juga bukan orang jahat. Tapi yang terbaik kan dari Allah. No. Begitu ngomong begitu, makin dia makin ujung-ujungnya dia, aku suka dengan prinsipmu, gitu. Siap untuk menikah. Belum, saya kira soalnya siap menikah. Gak terserah skenario akhirnya ya nggak jadi karena orang tuanya sudah meninggal duluan. Siapa yang melarangnya? Ya mungkin Allah yang melarangnya karena Abaji istikharah. Karena Abajinya istikharah. Jadi jangan takut ya sama hidup nih ya. Jangan terlalu takut hidup. Jam berapa ini? Aduh, kayaknya. Isanya udah selesai nih belum? Nah, lagi ya. Oke ya. Udah sampai sini ngajinya, kita baca bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Inna Allaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Cukup ya. Billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.